Jumatan jadi kurang jos gitu ya. Oke, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Iya, Pak. Oke. Ya, semalam ada gempa nggak, Bu? Bus. Bus. Ini dia. Perlu dicatat. Oh, I see. Itu magnitudenya berapa, Bu, kekuatannya? 8. Iya kan? Iya. Oke, Ibu sekalian, kita dengan penuh semangat ya hari Jumat. Biasanya kalau Jumat kan Jumat berkah gitu ya. Nah, itu dia makanya jadi kita dengan semangat menjadi berkah untuk kita semua, diberikan nikmat sehat, dan tentu saja kita akan lanjutkan sesi kita di pagi hari ini. Insya Allah kita selesai jam berapa, Ibu sekalian? 11 ya. 11 ya. Nah, nanti kan Bapak-bapak Jumatan. Ya. Kemarin di sesi terakhir itu kita sudah melihat bersama dua jenis bencana ya, yang kita lihat sejarahnya. Apa kemarin kalau nggak salah itu? Yang kemarin COVID sama satu lagi apa? Banjir ya. Itu ya. Jadi kita akan lanjutkan, nanti minta tolong dua lagi, kita melihat yang satu berkaitan dengan gempa bumi, kemudian yang kedua yang saya siapkan di sini ya tabelnya terkait dengan kebakaran. Meskipun kebakaran itu minim dan jarang terjadi, tapi itu juga sangat dekat ya dalam tanda petik, bisa saja suatu saat karena mungkin kelalaian, karena juga kita banyak anak kecil ya kan, jadi yang namanya kebakaran, korsleting listrik dan lain sebagainya itu juga perlu kita tetap waspada di dalamnya, sehingga nanti kita belajar dari sejarahnya, kita tetap waspada dan mudah-mudahan tidak ada. Nah, itu dua. Nah, yang kita diskusikan sebentar di sini sebelum masuk ke diskusi kelompok, Ibu sekalian. Jadi kita setelah ngobrolin tentang yang sejarah, nanti mungkin yang sejarah satu kelompok saja. Jadi yang kelompok lain kita nanti bagi dua. Jadi ada 3 kelompok ya. Nah, kelompok yang selain sejarah nanti ngobrolin tentang aspek-aspek terdampak. Ya, kalau ini nggak kebaca di sini Bu. Jadi aspek-aspek terdampak bencana itu apa saja. Nah, bencana nanti kita bagi tiga golongan. Bukan 3 gelombang ya, 3 golongan. Golongannya atau kelompok bencana alam ya Bu di sini. Kemudian ada non alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Ya. Jadi bencana alam, non alam, kemudian bencana sosial. Nah, nanti kita sepakatin dulu Ibu-ibu sekalian sebelum kita masuk ke kelompok. Bencana alam yang mau didiskusikan ini dampaknya, ini bicara yang berat. Nah, ringan, sedang, berat. Nah, itu kalau misalnya di sini adalah fisik bangunannya. Tapi Bu sekalian nanti juga bisa saja misalnya bencananya bukan gempa bumi. Kalau dari non alam sini COVID, tapi resiko. Nah, risiko itu kan ibaratnya kayak kemarin Bu sekalian. Kalau PPKM-nya itu level 4, ya kan? Itu kalau sekolahan itu harus tutup. Tutup dalam artian tidak boleh tatap muka. Bisa belajar tapi pakai online kan begitu. Nah, bangunannya kok kosong, ya kan? Dahsyat. Nah, kita nggak minta ya, tapi kita harus belajar Bu sekalian. Itu terjadi permasalahan di tingkat desa atau kelurahan manakala kita yang desa ini tidak sinkron alat ukurnya dengan para pengurus yang nanti akan memberikan bantuan sosial dengan santunan sosial ya. Karena misalnya contoh nanti PU ya yang akan melakukan verifikasi ya, meneliti dulu lah katanya rumah bapak ini termasuk rusak ringan atau rusak sedang atau rusak berat. Karena apa hubungannya nanti akan ada nilainya kan. Kalau rusak ringan itu anggap saja dapat bantuan untuk memperbaiki itu 10 juta. Rusak ringan itu yang dibawa ya. Rusak sedang dapatnya 25 juta. Ya, kemudian rusak berat 50 juta. Nah kan, kadang-kadang kita terlalu kreatif ya Bu. Betul nggak? Iya. Dengar-dengar dapat 50 juta.
Dan itu mungkin punya dua rumah katakannya. Yang satunya ini kita bikin usaha apa ya? Berbelit-belit, berliku, lama, dan akhirnya ternyata nggak dapat juga ya. Karena nggak tahu ya cara verifikasinya ternyata surat-surat nggak lengkap dan segala macam lah. Nah, ini sebenarnya belajarnya di situ gitu. Jadi cara kita belajar artinya Bapak Ibu sekalian yang sangat dekat dengan warga yang terdampak, yang kemudian menjadi penghubung dengan orang-orang yang nanti akan menangani urusan pengajian berikut. Jadi nanti bisa menjadi pembelajaran ya. Jadi isinya prosesnya tadi Bu, bukan isinya. Kalau nanti misalnya kita menghitung jumlah warung misalnya, jumlah warung Pak saya nggak tahu Pak data persisnya harus pilih enggak lah ya. Perkirakan aja jumlah warung atau warteg di desa Jayanti apakah kantor desa ini kan satu ya, satu desa satu kantor desa ya. Nanti kan jumlahnya di sini nanti Ibu Bapak sekalian terserah kira-kira ke depan itu diperkirakan akan mengalami rusak ringankah atau risiko ringan, rusak sedangkah atau risiko sedang, atau rusak berat atau risiko berat. Nah, kalau bencananya COVID, ringan sedang beratnya Ibu Bapak sekalian samakan dengan PPKM, ya kan? Ini nggak ada level 1 ya, kalau level 1 kan angka saja itu normal ya. Karena ini hanya 3 kolom, maka RR di sini risiko sedang, risiko ringan itu kita samakan dengan PPKM level 2. Ya, jadi 2, 3, 4, ya kan? 4 itu yang paling tinggi kan, kan? Kalau PPKM betul kan? Level 4 Pak sekarang. Wah, ini kalau level 4 tuh pengetatannya ampun-ampunan jadi ya. Jadi harus work from home bahasanya gitu kan. Nah, jadi RB ini level 4, RS level 3, RR level 2. Yang level 1 kita nggak masukkan. Nah, ini sebelum Ibu Wasakan nanti memperkirakan dampaknya, Ibu Bapak sekalian tolong di sini ditulis dulu di inventarisir jumlah yang sama yang kita punya. Misalnya kantor desanya yang satu kantor desa ini saat ini kondisi aman lah katakan sekarang itu kondisinya seperti apa, ya kan? KB ini bukan warga bencana ya, kondisi baik atau bagus, pokoknya kondisi sekarang apa? Bagus lah, dalam artian apa istilahnya tidak mengalami kerusakan ya, tidak ada risiko apapun gitu kan. Nah ini tentu saja dimasukkan sini angkanya. Kalau cuma satu yang berarti di sini 0 gitu ya. Jadi kolom ini 0. Kalau rusak ringan, rusak sedang, rusak berat sekarang. Kalau tadi kan risiko, kalau sekarang rusak ringan, sedang, berat. Itu gambarannya buat kalian. Ini penting sekali lagi kami sampaikan. Soalnya pengalaman kami di dahsyat, kita nggak minta ya, tapi kita harus belajar buat kalian. Itu terjadi permasalahan di tingkat desa atau kelurahan manakala kita yang di desa ini tidak sinkron alat ukurnya dengan para pengurus yang nanti akan memberikan bantuan sosial, santunan sosial ya. Nah, misalnya contoh nanti PU ya yang akan melakukan verifikasi ya, meneliti dulu lah katanya. Rumah Bapak ini termasuk rusak ringan atau rusak sedang atau rusak berat. Karena apa hubungannya nanti akan ada nilainya kan? Kalau rusak ringan itu anggap saja dapat bantuan untuk memperbaiki itu 10 juta. Rusak ringan itu yang ditombol ya. Rusak sedang dapatnya 25 juta. Ya, kemudian rusak berat 50 juta. Nah kan, kadang-kadang kita terlalu kreatif ya Bu. Betul enggak? Iya. Jadi dapat 50 juta. Dan itu mungkin punya 2 rumah katakannya. Yang satunya ini kita bikin usaha apa ya? Berbelit-belit, berliku, lama, dan akhirnya ternyata nggak dapat juga ya. Karena nggak tahu ya cara verifikasinya ternyata surat-surat nggak lengkap dan segala macam lah. Nah, ini sebenarnya belajarnya di situ gitu. Jadi cara kita belajar artinya Bapak Ibu sekalian yang sangat dekat dengan warga yang terdampak, yang kemudian menjadi penghubung dengan orang-orang yang nanti akan menangani urusan pengajian berikut. Jadi nanti bisa menjadi pembelajaran ya. Jadi isinya
prosesnya tadi Bu, bukan isinya. Kalau nanti misalnya kita menghitung jumlah warung, jumlah warung pada saya nggak tahu pada data persisnya harus pilih berapa lah ya. Perkirakan aja jumlah warung atau warteg di desa Jayanti apa. Oke. Ditambah ini satu Bu, ini sektor permukiman. Nah, ringan itu. Nah ini dua-dua dulu. Kelompok dua kebagian sektor pendidikan. Pendidikan sama apa itu Bu? Infrastruktur ya. Oke. Kelompok 3, Ibu izin. 3, kelompok 3. Nama satunya ini Bu. Apa Bu? Nah, ini nanti yang ini coba ditulis RW 1, RW 2, RW 3, RW 10. Bawahnya Bu, yang bawahnya bisa dilihat di laptop nanti. Kayak misalnya jangan bentuknya misalnya 1,5. Kalau satu kan bentuknya 1,5. Dulu baru nanti foto dulu jadi biar lihat untuk alat tadi tertulis ini foto dulu Bu siapa yang pakainya yang amin nomor berapa tapi ada ya. Oke. Ini jadi foto nih Bu, silahkan. Nanti dicari jumlahnya ya masing-masing. Kenapa Bu? Ya itu. Emang suruh dia Jayanti taruh sini. Ada satu. Apakah kondisinya baik-baik saja? Rencana nih Pak, Ibu. Ya, baru kemudian kan kita berpikir begitu kondisinya sekarang kita ada apa istilahnya data apa ini hanya anu aja ya, maksudnya itu perkiraan saja, tapi kita misalnya besok ini apa nih gempa bumi kan. Nah, kalau kena gempa bumi dengan ukuran 6,5 ya atau 6,1. Kalau rusak ringan ini ya ini rusak ringan semua ya. Jumlahnya ini masuk semua sini jeret sisi nol. Nah, begitu. Iya, kalau memang ya perkiraan kita itu betul dengan kekuatan yang sama yang kemarin Bu ya.
Oke. Kalau ringan berarti kodenya Ini yang rusak ringan, rusak sedang. Ini angka sama dengan yang di sini. Iya, betul. Ini juga begitu nanti misalnya ini jumlah yang ada di sini semuanya sedang baik-baik saja. Tulis ini semua persis sama. Ini 0 gitu. Nah, kan gampang kan? sekarang kan kondisinya masih baik. Ya, iya, baik-baik saja. Tulis semua di sini Sama. 1, 2, 3, 4, 1. Ya, betul. Semua keadaan baik ini keadaan baik. Nah, kalau keadaan baik, kalau keadaannya baik, jumlah masukkan sini semua ini 0. Oh ya, masuk pindah. Enggak, berarti ini kalau kena mirip semua aja, deskripsi semua dulu kan nggak ada. Nggak ada ini beratnya. Iya, berarti berat tuh. Ada satu di RW 09. Korban ada nggak korban? Ada korban perasaan. Laju. Satu. Ini apa RW? Rusak ringan. Sini pesantrikannya yang banyak. Jadi nggak usah ini sebagai patokan aja, tapi yang kondisi bisa jadi beda kan.